Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Lampu Iman ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Anak adalah anugerah yang sangat dirindukan setiap pasangan yang telah menikah. Kehadirannya memberikan kebahagiaan tidak terkira. Tetapi kehilangan seorang anak juga memberikan dampak bersedih yang tak terperi. Apalagi anak tersebut masih bayi mungil yang kehadirannya telah ditunggu-tunggu selama 9 bulan. Bisa dimaklumi jika banyak orang tua jatuh dalam kesedihan jika mengalami kejadian seperti ini. Tetapi yang perlu dijaga adalah jangan sampai merasa diperlakukan tidak adil oleh Sang Pencipta. Karena kehilangan orang yang sangat dicintai, untuk mengurangi kesedihan yang berlebihan itu, kita bisa memulai dengan memahami bahwa semua yang terjadi di dunia adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang telah ditakdirkannya pasti memiliki hikmah dan tujuan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali diberikan penjelasan sangat menarik tentang hikmah ketika dianugerahi anak. Salah satu hikmahnya adalah ketika anak tersebut meninggal pada usia belum dewasa, maka ia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya kelak di akhirat. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang dikutip dalam Ihya Ulumuddin. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya anak-anak itu menarik kedua orang tuanya ke surga." Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Anak itu menarik pakaian orang tuanya seperti aku menarik pakaianmu sekarang." Rasulullah juga pernah bersabda, "Sesungguhnya anak itu dikatakan kepadanya, masuklah ke surga." Kemudian sang anak berdiri di depan pintu surga dengan penuh kekesalan dan kemarahan, kemudian berkata, "Aku tidak akan masuk surga kecuali bersama dengan orang tuaku." Lalu ada suara yang mengatakan, "Masukkanlah kedua orang tuanya bersama dia ke surga." Pada riwayat lain diceritakan, sesungguhnya anak-anak kecil itu berkumpul di sebuah tempat yang diciptakan untuk melakukan hisab segala amal perbuatannya semasa di dunia. Kemudian ada yang mengatakan kepada malaikat, "Pergilah bersama anak-anak itu ke surga." Kemudian mereka berhenti di depan pintu surga dan dikatakan, "Selamat datang para keturunan muslimin, masuklah, tidak ada hisab untuk kalian." Kemudian anak-anak bertanya, "Di manakah kedua orang tua kami?" Maka para malaikat pengawal menjawab, "Sesungguhnya bapak dan ibu kalian tidak seperti kalian. Mereka mempunyai dosa dan kesalahan mereka yang akan dihisap dan dituntut atas segala kesalahan itu." Kemudian Rasulullah bersabda, anak-anak itu berteriak dan menggoncangkan pintu-pintu surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan anak-anak itu. Guncangan apakah ini? Lalu para pengawal menjawab, "Wahai Tuhan kami," anak-anak orang Islam itu berkata, "Kami tidak mau masuk surga kecuali bersama orang tua kami." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Biarkanlah semuanya, bawalah orang tua mereka, lalu masukkanlah mereka semua ke dalam surga." Dari beberapa hadis tersebut kita bisa memahami bahwa di balik kesedihan yang dialami oleh orang tua yang kehilangan anaknya, ada suatu hadiah yang luar biasa besar dan indah, yaitu surga. Allah akan memberikan hadiah itu kepada siapa saja yang kehilangan anaknya, karena Allah pasti maha mengetahui bahwa kehilangan anak adalah peristiwa sangat besar dan membawa kepedihan dalam. Oleh karena itu Allah seperti memberikan obat pelipur lara bagi para orang tua dengan mengabarkan bahwa anak-anak mereka kelak akan membawa menuju surga. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa ada sebagian orang soleh ketika diminta untuk menikah, ternyata menolak hingga lama. Kemudian dirinya bercerita bahwa suatu hari terbangun dari tidur lalu berkata,
nikahkanlah aku, nikahkanlah aku. Maka mereka pun menikahkannya. Kemudian ditanyakan kepadanya tentang itu, alasan kenapa setelah terbangun dari tidur meminta untuk dinikahkan. Lalu dia menjawab, semoga Allah menganugerahkan seorang anak padaku, dan kemudian diambilnya. Maka jadilah anak itu bagiku sebagai suatu mukodimah di akhirat nanti. Kemudian ia meneruskan ceritanya. Aku bermimpi seolah kiamat sudah datang. Aku berada di tengah banyak makhluk di suatu tempat, dan aku merasa sangat haus sehingga leherku serasa putus. Begitu juga dengan semua makhluk, semua merasa kehausan dan kesulitan. Dan ketika kita merasa kehausan, tiba-tiba ada anak-anak yang masuk di sela-sela orang banyak. Di atas kepala mereka seperti ada sapu tangan dari cahaya di tangan mereka. Ada tempat minum dari perak dan gelas dari emas. Anak-anak itu memberi minum satu demi satu. Mereka masuk ke celah orang banyak dan banyak orang mereka lewati begitu saja atau tidak diberi minum. Kemudian aku mengulurkan tangan kepada salah seorang dari mereka seraya berkata, berilah aku minum, sesungguhnya aku haus. Lalu anak itu menjawab, kamu tidak memiliki anak di antara kami. Kami hanya memberi minum kepada ayah kami. Kemudian saya bertanya, kalian siapa? Mereka menjawab, kami adalah orang yang meninggal dari anak-anak orang Islam. Riwayat di atas tidaknya memberikan keyakinan bahwa anak adalah anugerah yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bahkan ketika anak meninggal saat belia akan menjadi penolong kelak di akhirat. Jadi boleh saja bersedih saat kehilangan sang buah hati, tapi sebaiknya menghindari kesedihan yang berlebihan, apalagi menganggap Allah berlaku tidak adil. Yakinlah bahwa setiap ketetapan Allah adalah yang terbaik bagi kehidupan, dan semoga Ia menganugerahkan anak-anak yang soleh kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga video ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah, dan semoga kita mempunyai anak yang soleh dan solehah yang bisa memberikan kita syafaat di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.